Halo sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali dalam sebuah bagian bina untuk anak Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, maka nanti juga akan berdampak buruk untuk hidup kita. Pilihan yang kita ambil saat ini menentukan hidup masa depan kita. Sahabat Yud Kinanti, berapa banyak kita kemudian ribut dengan orang tua karena perbedaan-perbedaan. Karena anak-anak youth yang saat ini usia 8 sampai 23 tahun itu disebut dengan generasi Z. Lalu orang tua itu generasi apa? Ada yang generasi milenial mungkin, atau generasi baby boomer. Baby boomer miliar, generasi X, generasi Y, generasi Z. Udah kehabisan akal. Kalau sudah generasi Z apa? Balik lagi generasi A. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Tapi itu adalah pemaknaan ya, penyebutan nama. Nah, bagi anak-anak youth yang usia 8 tahun bukan youth dong. Anak masih kecil. Tapi dihitungnya, itu generasi Z. Dari umur 8 tahun sampai 23 tahun. Jadi, ada perbedaan satu dengan yang lain. Kalau engkau merasa apa yang disebutkan ini adalah bagian dari dirimu, maka engkau adalah generasi Z, tidak hanya karena engkau umur 8 sampai 23 tahun. Apa ciri-cirinya? Kelebihannya apa kelebihannya? Ciri-ciri kelebihan daripada orang generasi Z itu, dia nguasain teknologi. Dia orangnya fleksibel, dia orangnya cerdas, toleran kepada perbedaan. Setiap orang punya hak untuk mengekspresikan dirinya, menentukan jalan hidupnya, dan tidak perlu orang itu sama. Orangnya open minded. Nah, kenapa demikian? Karena pergaulannya sangat luas. Kalau zaman dulu orang yang cuman ada di mana? Di kampung, ya di kampung itulah yang dia tahu, dia tidak kemana-mana. Dia cuman tahu sawah itu, kambing tetangga, sapi tetangga, bebeknya ada berapa, di sawahnya ada kodok atau belut atau apa, ya taunya cuman itu. Kalau dia tidak kemana-mana, sampai mati dia cuma tahunya itu. Namun saat ini, tatkala kita tidak pernah ke luar negeri pun, kita bisa pergi ke luar negeri. Kita tidak pernah pergi ke tempat sudut yang paling jauh sekalipun, yang namanya kutub utara, yang namanya kutub selatan, kita bisa ada di sana. Kita tidak pernah pergi ke luar angkasa, kita bisa ada di sana. Lewat apa? Lewat media sosial. Ya, bahkan sekarang ada apa itu namanya itu? Metaverse. Wah, kita bisa ada seakan-akan berada di tempat yang seperti demikian, 3 dimensi. Kalau ada suhu dingin, nanti bisa diciptakan tuh suhu dingin, kedinginan, ya. Bisa diciptakan segala hal yang mirip dengan aslinya. Jadi kita ada di dalam, kok kita sih? Kalian kali yang umur 8 sampai 23 tahun. Kalau saya sudah kelipatan 2 kali lebih dari 23. Ya kalian lah, bukan kita. Kita kan saya masuk di dalamnya. Jadi itu kelebihan yang luar biasa dari generasi Z. Namun biasanya sesuatu yang dilimpahi itu juga punya dampak negatif. Jadi generasi Z ini apa jeleknya atau kekurangannya? Apa-apa itu nggak sabar. Ya, ingin instan, ingin cepat jadi. Jadi kesabaran, daya tahan itu kurang dalam dirimu. Ya, jadi kalau daya tahan, kesabaran itu perlu belajar dari generasi yang sebelumnya, dari generasi A sampai sebelum Z. Apalagi kemudian kurang peka. Jadi kadang-kadang kesantunan kurang, memahami perasaan orang lain juga kurang. Jadi kurang, kenapa? Ya karena itu. Dia terus melihat apa yang diinginkannya ada semua di depan. Lalu apalagi? Ya, tidak bisa lepas dari ponsel, dari laptop, seakan-akan itu nyawanya. Saya boleh nggak makan, tapi jangan sampai saya tidak pegang handphone. Waduh. Ada yang bilang, saya putus cinta nggak apa-apa, yang penting handphoneku tetap ada kuota. Makanya kan kita lihat, orang sudah berumah tangga, orang sudah pacaran, awal-awal saja handphonenya dilepas. Coba kalau udah pacaran, lebih sibuk pegang handphone atau lebih sibuk mengasihimu?
lebih sibuk pegang handphone. Jadi artinya apa? Ini kelemahannya. Susah fokus ya. Susah fokus. Karena terlalu banyak pilihan yang kamu bisa cari di dalam dunia media sosial seperti ini. Kamu cukup bahagia dengan sahabatmu atau dengan pacarmu atau yang sudah mau menikah? Di media sosial ada yang jauh lebih baik dari pacar dan sahabatmu, lebih cantik. Waduh, pilihan itu banyak. Dan cenderung manusia itu adalah mencari yang lebih baik. Itu yang kemudian tidak pernah puas. Coba kalau pasanganmu itu kurang cantik, kalau ingin jadi yang paling cantik gampang. Kamu banyak lihat yang lebih jelek daripada pacarmu, maka pacarmu akan jadi lebih cantik. Kalau kamu tidak puas dengan keluargamu, aduh kenapa sih keluargaku miskin? Maka kamu lihatlah keluarga-keluarga yang jauh lebih miskin daripada keluargamu. Maka keluargamu akan jadi jauh lebih kaya. Aduh saya kurang pintar. Coba kamu perbandingkan dirimu dengan yang lebih kurang pintar dari kamu. Kamu akan jadi paling pintar. Nah jadi generasi Z ini kelemahannya seperti demikian ya. Nggak sabar, ingin instan, apa-apa pengen cepet. Kurang peka, kadang-kadang kurang sopan santun, kurang mengikuti budaya. Nggak bisa lepas dari ponsel. Ya sudahlah, nikah dengan ponsel. Ya kenapa ya? Padahal itu kan sesuatu yang berdampak buruk juga. Kan kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam ya hentikanlah. Kalau itu ada sesuatu yang lebih prioritas dari handphonemu. Ya. Kemudian juga hal-hal lainnya adalah emosi juga sering tidak stabil. Itu kelemahannya. Kelemahan lain adalah hal-hal yang pribadi. Perasaan kamu, pikiranmu, kamu curhat di media sosial. Jadi semua orang tahu. Kalau kamu lagi kesel, seluruh dunia harus tahu. Kamu upload di mana-mana. Kalau kamu lagi gak suka dengan orang itu, waduh, kalau bisa mukanya dipasang. Ini orang yang aku benci nih seumur hidupku. Kira-kira demikian. Sahabat Youth, bagaimana sikap kita yang terbaik dalam menghadapi sebagai seorang generasi Z? Maka apa yang menjadi kelebihan dipertahankan, dikembangkan, tetapi yang menjadi kekurangan yang disampaikan tadi, maka perbaikilah. Berjuanglah menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Zaman kemajuan menolong kita untuk menjadi lebih maju dalam semua aspek. Namun ada sisi lemah yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi baik seperti yang Tuhan mau? Maka teruslah bertumbuh sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak-anak Youth Kinanti. Shalom sahabat Youth Kinanti, inilah pembahasan tentang generasi Z. Tuhan berkati. Amin.